Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 4 ini. Kali ini kita bakal ngobrolin topik penting dalam dunia pengembangan software, yaitu SDLC atau Software Development Lifecycle. Nah, buat kamu yang lagi belajar IT, kuliah di jurusan komputer, atau baru mulai tertarik sama dunia pemrograman, SDLC ini wajib banget kamu pahami. Jadi, SDLC itu adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk membangun sebuah software, mulai dari ide awal sampai software itu digunakan dan dirawat. Tujuan SDLC adalah supaya software yang dibuat itu berkualitas, sesuai kebutuhan pengguna, dan mudah dipelihara. Dengan adanya tahapan yang jelas, pengembangan jadi lebih terarah dan sistematis. Sekarang, coba kita bahas satu persatu tahapannya. Tahap pertama adalah planning. Di sini, tim mengumpulkan kebutuhan, menentukan tujuan, dan mencari tahu masalah apa yang ingin diselesaikan oleh software yang akan dibuat. Intinya, ini tahap merancang strategi biar nggak salah jalan. Setelah itu, masuk ke tahap desain. Pada tahap ini, dibuat gambaran atau rancangan software seperti tampilan antarmuka, alur sistem, dan struktur datanya. Tujuannya supaya developer punya panduan yang jelas sebelum mulai ngoding. Lanjut ke tahap implementation. Nah, di sini barulah software mulai dibangun. Para developer menulis kode sesuai desain yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah selesai coding, software belum bisa langsung dipakai ya. Harus masuk ke tahap testing terlebih dahulu. Testing dilakukan untuk memastikan software berjalan dengan baik, bebas bug, dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan. Kalau sudah lolos uji, software masuk ke tahap deployment, yaitu peluncuran ke pengguna agar bisa digunakan secara nyata. Dan setelah digunakan pun, masih ada satu tahap penting, yaitu maintenance. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki bug baru, meningkatkan fitur, atau menyesuaikan software dengan kebutuhan terbaru pengguna. Nah, selain tahapan SDLC, ada juga beberapa model SDLC yang biasa digunakan. Dua yang paling populer adalah waterfall dan agile. Model waterfall bersifat berurutan, jadi setiap tahap harus selesai dulu, baru bisa lanjut ke tahap berikutnya. Waterfall cocok untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas sejak awal dan jarang mengalami perubahan. Tapi, kekurangannya, model ini kurang fleksibel kalau di tengah jalan ada revisi besar. Sementara itu, model agile lebih fleksibel dan dikembangkan secara bertahap melalui sprint. Setiap sprint menghasilkan sebagian kecil software yang sudah bisa dicoba dan dievaluasi. Agile cocok untuk proyek yang kebutuhannya sering berubah dan membutuhkan kerja sama tim yang aktif. Jadi, kesimpulannya, SDLC membantu proses pengembangan software agar lebih terarah dan menghasilkan produk yang berkualitas. Waterfall cocok untuk proyek yang stabil dan jelas dari awal, sementara Agile lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan penyesuaian cepat dan sering. Dengan memahami SDLC, kita bisa menentukan metode pengembangan yang paling tepat untuk digunakan sesuai kebutuhan proyek. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita bakal bahas lebih banyak hal menarik seputar teknologi dan dunia IT di video berikutnya. Sampai ketemu!